As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh lirgaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil hujab khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim Syuhini wa dunya wal akhirah Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan atau belajar memahami Fathul Qorib, lalu usul fiqhnya apa? Memahami Fathul Qorib, lalu usul fiqhnya apa? Dalam Fathul Qorib mengatakan wa idza nabahu ay asyabahu syai'un fi sholati fayaqulu subhanallah bi qasdi zikri aw ma'al i'lami aw atlaqa lam tabdul sholatul aw qasdi i'lam faqat ba'dolat sholatul. Dalam masalah jamaah wa idza nabahu ay asyabahu syai'un, apabila makmum melihat imam ada yang lupa, maka makmum sunnah untuk memberikan informasi dengan mengucapkan subhanallah dengan niat zikir bi qasdi zikri subhanallah dengan niat zikir au ma'al i'lami atau niat zikir serta niat memberitahu imam, maka sholatnya tidak batal. Au ma'al i'lami faqad, batalat sholatu lalu seandainya makmum
mengucapkan subhanallah dengan niat al-i'lam, memberikan informasi atau memberitahu imam, maka sholatnya batal. Dalam suatu qarib ini, wa idza nabahu ay asyabahu syai'un sayaqulu subhanallah ma'a qasdi zikri au ma'al i'lami au atlaqa au lam yaqtul sholatuhu awil i'lami faqat batola. Dalam redaksi Fathul Qarib ini usul fiqhnya apa? Atau dalam istilah lain tahrijul furu' alal usul. Belajar memahami fiqh lalu usul fiqhnya apa. Sebelum memulai pembahasan, sebelum memulai pembahasan jam'ul jawami', alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawami'. Lillahi hamdulillah yasalu syamata yu'zinu bistiyati man abda. Loncat yusyaru aganat muhim muhasimah wa kata syaka'atu bin muhammad. Imam Jalaluddin Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam jam'ul jawami' beliau mengatakan yusyaru hadzal nazmu fi muqaddimah. Yusyaru dan ringkas apa hadzal nazmu itu rupane nazam yusyaru fi muqaddimah dalam mertelaakan muqaddimah. Wa ba'da syafa'atu bin Muhammad. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam jam'ul jawami', beliau mengatakan jam'ul jawami' pembahasan pertama adalah mengenai muqaddimah. Muncul pertanyaan, apa isi muqaddimah? Mengenai pertanyaan ini Imam Jalaluddin Asyuyuti menjawab
salah satu isi dari muqaddimah yaitu definisi usul fiqh. Imam Jalaluddin mengatakan adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Lalu setelah muqaddimah Jam'ul Jawami menjelaskan mengenai 7 Alkitab. Alkitab al-awwal membahas Al-Quran. Membahas Al-Quran mulai mengenai definisi Al-Quran yaitu al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muqtisu al-muta'abbadu bitilawati. Definisi Al-Quran yaitu al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muqtisu al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat al-muta'abbadu bitilawati. Siapa yang mau membaca Al-Quran ada nilai ibadah. Sehingga dalam syarahnya Jam'ul Jawami yaitu Hasyiah Al-Athar menceritakan mengenai Imam Ahmad yang mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu Imam Ahmad bertanya, wahai Tuhanku, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridha ilahi? Jalan tol mana yang paling cepat menuju ridha ilahi? Lalu Allah menjawab, qiraatul Quran. Wahai Imam Ahmad, jalan tol yang paling cepat menuju ridha Allah yaitu membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bertanya, bifahmin au bighairi fahmin. Wahai Tuhanku, membaca Quran apakah wajib memahami isinya atau yang penting membaca Al-Quran
Allah menjawab bifahmin au bighairi fahmin. Wahai Imam Ahmad, paham atau tidak itu tidak masalah. Yang penting adalah membaca Al-Quran. Imam Ahmad memahami bahwa at-turutu ilallah asyiratun, jalan menuju ridha Allah banyak sekali. Tetapi Imam Ahmad bertanya, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridha Allah? Lalu Allah menjawab, membaca Al-Quran. Sehingga dalam definisi Al-Quran yang ada dalam Jam'ul Jawami' al-muta'abbadu bitilawatihi, siapa yang mau membaca Al-Quran maka dianggap ibadah. Lalu Al-Kitab Al-Awwal menjelaskan Al-Quran, Al-Kitab As-Sani menjelaskan As-Sunnah, menjelaskan hadis, wa huwa aqwalun nabi wa af'aluhum. Lalu Al-Kitab As-Salis menjelaskan mengenai ijma. Lalu Al-Kitab Al-Rabi' menjelaskan mengenai Al-Qiyas. Lalu Al-Kitab Al-Khamis menjelaskan Al-Istidlal. Al-Istidlal wa huwa ma laisa binasin wala ijma'in wala qiyasin fayadkhulu al-qiyas al-mantiqi. Lalu Al-Kitab As-Sadis menjelaskan mengenai tarjih. Lalu Al-Kitab As-Sabi' menjelaskan mengenai ijtihad, mengenai mujtahid. Setelah menjelaskan Al-Kitab As-Sabi' menjelaskan usuluddin, menjelaskan mengenai akidah, lalu pembahasan akhir menjelaskan tasawuf, menjelaskan mengenai akhlakul karimah. Muncul pertanyaan, kenapa usul fikih, kenapa Jam'ul Jawami' pembahasan usul fikih ada ilmu tasawuf? Jawabannya adalah ini adalah isyarat supaya santri yang telah memahami Jam'ul Jawami', santri yang telah memahami Jam'ul Jawami'
wajib tasawuf. Setelah ilmunya banyak, tasawuf yaitu tawadhu. Tawadhu seperti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah yang ilmunya banyak sekali, ilmunya luas. Beliau tawadhu. Apalagi hanya paham jam'ul jawami. Sehingga jam'ul jawami sengaja pembahasan di akhir ada ilmu tasawuf, ini lambang, ini isyarat manusia kalau sudah memahami jam'ul jawami jangan sombong. Nabi Muhammad yang ilmunya luas tidak pernah sombong, takabur, apalagi hanya paham jam'ul jawami. Lalu pada esok hari ini membahas Al-Kitab Al-Awwal atau melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai apakah bahasa yang menciptakan manusia atau manusia atau Allah Ta'ala. Bahasa al-lughat, apakah yang menciptakan adalah Allah atau manusia? An-lughat tauqifiyatun au istilahiyatun. Mengenai permasalahan ini, Jam'ul Jawami mengatakan bahasa yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Qala Ibnu Surat wal Asy'ariyah an-lughat tauqifiyatun. Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam Jam'ul Jawami beliau mengatakan bahwa bahasa tauqifiyatun indal asyari, tauqifiyatul lughati indal asyari. Wa minhum Ibnu Surati wal Asy'ari. Dalam nazam tauqiful lughati indal asyari, minhum Ibnu Surat wal Asy'ari. Tauqiful lughati utawi bahasa itu tauqifi indal asyari mungguwe mayoritas ulama. Minhum itu setengah al-asyari
Ibnu Surati utawi Imam Ibnu Surat wal Asy'ari lan Imam Asy'ari. Tauhidul hati dal Asy'ari minum Ibnu Surat wal Asy'ari mengenai apakah bahasa yang menciptakan Allah atau manusia terjadi silang pendapat, terjadi khilaf. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Ibnu Surat dan Asy'ariyah mengatakan bahasa yang menciptakan adalah Allah atau bahasa adalah tauhidiyatun. Lalu kelompok pertama ini memiliki dalil, memiliki hujjah, yaitu وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dalil atau hujjah kelompok pertama ini adalah ayat وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. Ini dalil bahwa bahasa tauqifiyatun ay wadu'aha Allah Ta'ala wa 'allama lan mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Allah mengajarkan Nabi Adam semua bahasa termasuk bahasa talbiyah pada waktu Nabi Adam haji. Bahasa Nabi Adam Allahumma labbaika. Ini dalil kelompok pertama. Lalu kelompok kedua mengatakan wa bil istilahi qala dzutishal. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam Jam'ul Jawami' mengatakan kelompok yang kedua yang diwakili oleh Mu'tazilah mengatakan bahasa adalah istilahi, bahasa yang menciptakan adalah manusia. Lalu kelompok kedua ini memiliki hujjah, memiliki dalil, memiliki ayat suci Al-Quran
yaitu ayat Toha. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi illa bilisani qaumi. Allah tidak mengutus Rasul kecuali Rasul menggunakan bahasa masyarakat atau bahasa kaum. Lalu dari usul fikih ini muncul furu'iyah atau dalam istilah usul fikih istilahnya adalah tahridul furu' alal usul. Muncul furu'iyah dalam Fathul Qorib yaitu lafaz wa idza nabahu ay asyabahu syai'un fayaqulu wa yaqulu subhanallah bi asli zikri au ma'al i'lami au atlaqa lam taqtul sholatu awil i'lami faqat ba'tolat. Apabila syahid yang statusnya adalah makmum lalu imamnya lupa atau syahid mencoba memberitahu terhadap imam, maka caranya syahid mengucapkan subhanallah. Mengucapkan subhanallah dengan niat di asli zikri, dengan niat zikir, atau ma'al i'lami, niat zikir besertaan memberitahu imam, au atlaqa atau mutlak. Maka dalam hal ini lam tabtul sholatuh. Lalu seandainya syahid niat hanya al-i'lam, memberitahu imam, a'lama yu'limu i'laman, maka seandainya syahid mengucapkan subhanallah bi aslil i'lam faqat ba'tolat sholatun. Lalu dalam kitab Mukhtasar Qawaidul Mukhtasar Alai, dalam kitab Mukhtasar Alai yang menjadi pelajaran
Mahat Ali Lirgoyo mengenai usul fiqh anna lughat tauqifiyatun au istilahiyatun memunculkan syuru'iyah. Salah satunya adalah wa min syuru'iyya idza ghalaqa al-imamu fanabbahum al-ma'mumu bi qawli subhanallah qasidan at-tanbiha faqad aw tawaqqafa alaihi al-qira'ata faraddaha bihadzal qasdi aw akbara al-muballighu qasidan at-tabligh wa nahwa dzalika fa inna sholatahu tabtulu. Dalam Mukhtasar Alaim mengenai usul fiqh bahasa termasuk lughawi atau istilahi, bahasa apakah istilahi atau lughawi, muncul syuru'iyah andaikan dalam sebuah jamaah lalu makmum melihat imam ada yang lupa lalu mengucapkan subhanallah, maka seandainya makmum atau syahid yang menjadi makmum seandainya niat qasidan at-tanbih, niat hanya untuk memberitahu imam, maka batal sholatnya. Awil muballighu qasidan at-tanbih, atau syahid yang posisinya sebagai muballigh atau menyambung suara imam, lalu pada waktu muballigh niat qasdu tanbih, maka batal sholatnya. Sebab dengan niat at-tanbih faqad, ini bahasa ini subhanallah ini menjadi bahasa istilahi, menjadi lafaz yang digunakan untuk manusia atau lafaz yang istilah atau lafaz yang digunakan untuk mengucapkan pada mukhatab manusia atau menjadi istilahi atau alam manusia. Padahal dalam suatu urip atau dalam mahali mengatakan sholat batal apabila mengucapkan lafaz
selain Quran atau zikir atau selain doa. Faslun tabtulu as-sholatu binutti biharfaini au harfin mufhimin nahwi minal wiqayah. Dalam kitab Mahali mengatakan salah satu yang membatalkan sholat adalah mengucapkan sesuatu lafaz yang bukan Al-Quran, bukan zikir, bukan doa, mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan. Satu huruf yang memahamkan dalam Mahali contohnya mengucapkan huruf T, yaitu fi'il amr dari masdar wiqayatan wa ayati wiqayatan. Lalu seandainya dalam keadaan jamaah lalu syahid mengucapkan subhanallah ala qasdi tambah, ini termasuk istilahul qaum atau termasuk alam yang dapat membatalkan wudhu. Karena lafaz itu, subhanallah itu sudah menjadi bahasa istilahi, istilahnya manusia. Lalu seandainya niat qasdu zikri wal i'lam, maka tidak batal, sebab masih belum dianggap alam manusia atau istilahi, belum dianggap alam manusia. Syahid pada waktu jamaah lalu imam lupa, lalu syahid mengucapkan subhanallah dengan niat at-tambah, ini sama dengan syahid komunikasi berbicara dengan imam. Sehingga dalam usul fiqh ini termasuk istilahi. Istilah kaum yaitu lafaz yang digunakan untuk memahamkan manusia. Sehingga dalam Mahali mengenai permasalahan ini contohnya banyak sekali. Salah satunya adalah walau nataqa binazmil Quran biqasdi tafhim ayat Yahya khud al-kitabya in qasatnya ma'ahu qira'atan lam tabdul. Apabila sholat lalu ada orang lain masuk rumah atau ada orang lain mau masuk rumah, lalu syekh yang sedang dalam keadaan sholat mengatakan ayat suci Al-Quran. Seandainya niatnya adalah at-tafhim, at-tambih,
ma'a qira'ah tidak batal. In qasadnya ma'ahu qira'atan lam tabtul. Lalu dalam kitab Majmu' ini terjadi khilafiyah seandainya tidak niat qira'ah dan tidak niat at-tambih. Dengan memahami usul fiqh ini, Imam Isnawi menampilkan banyak sekali tahrijul furu' alal usul mengenai usul fiqh. Al-lughatu tauqifiyatun au istilahiyatun, sehingga santri tidak boleh hanya membaca jam'ul jawami'nya, tidak boleh memutuskan hukum fiqh hanya jam'ul jawami', hanya membaca jam'ul jawami'. Ini tidak boleh, tapi harus melihat mahalinya, melihat syarwaninya, ini syarwani, melihat majmu'nya, ini kitab Majmu', melihat Majmu', sehingga santri tidak boleh memutuskan ilmu fiqh hanya dengan usul fiqh, hanya dengan jam'ul jawami', tapi melihat Majmu', lalu melihat syarwani, melihat suatu tarifnya dalam suatu tarif. Wa idza nafahum ay asyabahum syai'un wa yaqulu subhanallah bi qasdil zikri au ma'al i'lami au atlaqa lam tabdul au bi qasdil i'lami faqat batola. Lalu dalam mahali mengenai adanya rincian tafsir semacam ini sesuai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nabahu syai'un fi sholatihi falyusabbi wa innama at-taswiqu lin-nisa. Ini hadis mengenai Fathul Qarib. Wa idza nabahu ay asyabahu syai'un fi sholatihi wa yaqulu subhanallah. Wa idza nabahu ay asyabahu syai'un fi sholatihi sabbaha wa yaqulu subhanallah bi asli zikri faqat au ma'al i'lami au atlaqa lam tabtul sholatu awil i'lami faqat ba'tolat. Usul fiqh Fathul Qarib ini adalah tauqiful hadiin
الأحشار ومنهم ابن صورة والأشعار وفي الإصطلاح قال ذو احتشام. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan satu tarikh dalam majmu' ini majmu' juz 4 halaman 14 dalam kitab majmu' juz 4 halaman 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.